Baik, kemudian kita juga di sini sudah kedatangan tamu pemimpin redaksi Ivanis Pak Karania dan Mas Abuker. Nanti jadi hari ini kita bicara tentang konten. Kalau tadi bicara tentang internetnya, kita siang ini akan bicara tentang konten. Konten pertama akan disampaikan oleh teman-teman dari Gerakan Desa Membangun. Kemudian nanti Pak Karania akan meneruskan dengan konten di media online. Mungkin saya akan minta Pak. Di sini ada Pak Heru, Pak Koirudin atau akrab dipanggil Pak Heru. Beliau adalah kepala desa baru, jadi baru terpilih. Ini kalau di Jakarta ada Pak Jokowi, di Desa Melung itu di sebuah desa di Banyumas, di Kabupaten Banyumas dekat Batu Raden sana. Ini ada Jokowinya ini, kepala desa barunya Desa Melung, yang nanti akan berbicara tentang bagaimana penggunaan informasi pedesaan. Kemudian juga ada Pak Kodirin atau biasa dipanggilkan Kirin, yang akan bicara tentang aplikasi mitra desa, bagaimana internet digunakan di pedesaan. Kira-kira seperti itu ya. Pak, itu silakan. Mantap teknisi. Moderator pembicara teknikal. Ketua panitia di sini. Teknisi juga ya? Iya, merangkap teknisi. Mumpung di Bandung. Dari laptopnya saja sudah berbeda. Kalau laptop yang ada di sini kebanyakan pakai Windows, yang ini pakai Linux. Saya selalu takut sama pengguna Linux karena saya nggak pernah bisa. Problem. Sambil lokal. Biasanya ada salah. Tidak ada orang Aussie kan gitu. Paifik. Orang Aussie. Aussie cabang Aussie pusat. Sambil menunggu, mungkin yang belum mendaftar untuk workshop besok dan tertarik untuk mendaftar bisa masuk ke web namanya bandung.lautan-id.web.id. Agak susah memang alamatnya. bandung.lautan-id.web.id. Di situ ada beberapa workshop menarik yang akan berlangsung selama 2 hari besok. Seperti kita lihat di sini, bapak-bapak dari Gerakan Desa Membangun ini menggunakan OS-nya Blangkon. Linux yang dikembangkan sendiri oleh mereka. Dan konon ini ada bahasa daerahnya Pak, menggunakan bahasa Banyumas. Tepuk tangan untuk Blangkon. Jadi kebanyakan dari bapak-bapak di sini pasti nggak tahu artinya, karena bahasanya bahasa Banyumas. Kalau saya paham.
Baik, karena masih menunggu, mungkin bisa dimulai ke Pak Heru. Silakan Pak, waktunya mungkin sekitar 15-20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan bahwa pada hari ini kami berkesempatan untuk memberanikan diri hadir dari kampung ke sebuah lembaga yang menghasilkan para pemimpin yang akan membangun desa ini. Pertama kami ucapkan juga terima kasih dan permohonan maaf Bapak Sigit bahwa beliau Bapak Bung Budi Satrio tidak bisa hadir di sini karena ada pelatihan di Salatiga, sehingga beliau sebagai pelopor gerakan desa membangun memberikan kesempatan kepada kami sebagai pewaris tahta kepala desa di Melung. Para hadirin yang kami hormati, mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu gerakan desa membangun. Gerakan desa membangun adalah sebuah gerakan dari kolektivitas desa-desa, karena ada semacam pemahaman bahwa desa adalah sebuah wilayah yang lemah, tidak berdaya, tidak berpengetahuan, tertinggal dan sebagainya. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, desa seringkali hanya menjadi sebagai sebuah objek pembangunan. Ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan bahwa anggapan bahwa desa tidak punya inisiatif membuat kadang-kadang kebijakan yang terkait dengan desa adalah kebijakan yang bersifat instruktif. Dari pemahaman bahwa kemudian bagaimana upaya kita sebagai warga desa untuk meningkatkan kemampuan adalah melalui gerakan yang kita namakan gerakan desa membangun. Mungkin akan beda sekali dengan konotasi membangun desa. Kalau desa membangun mungkin lebih bersifat bagaimana desa itu punya kemampuan untuk membangun. Beda sekali dengan membangun desa. Kalau membangun desa boleh jadi anggapannya adalah bahwa desa adalah sebagai subjek, sebagai objek pembangunan, karena ada seseorang yang datang ke desa kemudian membangun desa. Itu seperti itu. Jadi pemahaman yang seperti inilah yang memicu kami, khususnya kepala desa dan perangkat desa yang ada di desa-desa di wilayah Indonesia ini, membangun sebuah gerakan. Di desa-desa yang kebanyakan tertinggal seperti di desa saya, desa Melung, dengan pendapatan asli desanya 7 juta, apa yang bisa kita istilahnya banggakan, kita pamerkan, terkecuali membuat sesuatu yang aneh ya. Artinya desa yang aneh lah yang akan menjadi sebuah desa yang bisa dikenal. Seperti halnya di Melung. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Melung adalah sebuah desa yang dekat hutan, di pinggir hutan.
Kalau pernah berkunjung ke Baturaden, agak ke barat sedikit, Bapak Ibu bisa menemukan desa kami yang terletak di pinggir hutan. Akan tetapi kemudian kami juga bagaimana bahwa desa kami dikenal. Awal mulanya adalah sejarah penggunaan internet. Penggunaan internet di awal adalah kita mencari sesuatu yang di luar. Kita cari entah berita dari Amerika, dari luar, Kompas, terus kemudian artis dan sebagainya. Tapi kita tidak sadari bahwa kita seringkali mencari luar tanpa kita mengenalkan kepada dunia luar. Untuk itu dalam perkembangannya desa punya inisiatif bagaimana kita mampu mengenalkan desa kami kepada dunia luar. Yang ini juga dalam konteks gerakan desa membangun, kami berusaha mengenalkan desa kami kepada dunia luar. Ada beberapa hal sebetulnya menjadi prinsip dasar dari gerakan desa membangun ini, bahwa gerakan desa membangun ini adalah sebuah gerakan yang capaian akhirnya adalah bagaimana kita mampu memberikan sebuah transparansi pembangunan. Gerakan desa-desa yang ada di Indonesia ini harapannya adalah bahwa kita mampu memberikan kepercayaan kepada pihak di luar terkait misalnya ketika kita juga mampu mengabarkan atau memberikan informasi kepada dunia luar tentang kegiatan yang ada di desa-desa. Lebih kurang tadi ada 100 lebih gerakan desa membangun ini anggotanya, belum seluruhnya, tapi yang sudah menggunakan .desa.id sekitar 65 barangkali, ada 65. Artinya dengan gerakan desa membangun yang antara lain ada bersifat, ada isinya, kontennya adalah website yang kita miliki, kita mampu mengabarkan kepada dunia luar tentang aktivitas atau kegiatan atau peristiwa yang ada di desa kami. Kita ketahui bersama bahwa pencatatan sejarah selama ini mungkin kayak di Indonesia mungkin lebih banyak di Belandanya, gitu. Artinya ketika kita desa mampu mencatatkan sejarah, misalnya kita menulis kegiatan tentang paket C, kegiatan proses belajar mengajar. Terus kemudian ketika kita mampu menuliskan proses pemilihan kepala desa, atau kemudian kita juga mampu mengabarkan kepada dunia luar tentang potensi kita. Ini juga pembelajaran bagi khususnya generasi-generasi yang ada di desa-desa untuk mengetahui. Ini kan juga menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah arsip elektronik. Karena dalam perkembangannya tentu kita tidak akan lepas dari dunia media internet yang ini akan merambah sampai ke pelosok desa. Jadi harapannya adalah ketika kita mampu memberikan pemahaman bahwa inilah gerakan desa membangun, sebuah gerakan komunitas dari desa-desa yang ada, yang itu sebagai sebuah media antara lain berfungsi sebagai jejaring sosial di antara aktor-aktor desa yang ada. Di situ juga memberikan ruang kita berbagi pengetahuan dan juga sebagai sebuah media pembelajaran di antara desa-desa yang ada. Konteksnya adalah bahwa desa yang sudah mampu memberikan pemahaman kepada desa-desa yang belum mampu atau belum pernah belajar soal teknologi yang ada di desa ini. Ada banyak isi yang sebetulnya ada di desa, antara lain website. Sebelum kita nanti masuk ke dalam pembahasan tentang sistem informasi desa atau yang disitunya ada mitra desa tentang data kependudukan, kita diwajibkan minimal sebulan itu 10 kali memberitakan atau mencatat atau seperti wartawan
mencatatkan dalam sebuah media ini, ternyata menulis itu jauh lebih sulit ketimbang berbicara. Ya. Ternyata kita digunakan, silakan Pak. Oke. Ya, gerakan Desa Membangun ini tercetus di akhir Desember tahun 2012 yang antara lain kan sebuah inisiatif dari berbagai desa yang ini lahir sebagai kritik terhadap pemahaman bahwa gerakan ini adalah bahwa pembangunan desa itu lebih bersifat top down ketimbang bottom up. Ini ada kotak amal, ini sih hanya berita saja ini. Terus kemudian prinsip dasar gerakan Desa Membangun. Ini yang kami sampaikan bahwa gerakan Desa Membangun adalah capaian akhirnya antara lain mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan efektif. Kemudian juga bahwa tentang tata perencanaan, terus kemudian pelaksanaan pembangunan atau pemerintahan yang akuntabel, transparan, maupun mengelola sumber daya yang berkelanjutan. Juga menggunakan yang berbasis open source yang kita gunakan. Beliau ini 4 tokoh pelopor gerakan Desa Membangun. Ada Bapak Yana dari Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya. Kemudian sebelahnya yang pegang mic beliau Bapak Agung Budi Satrio, Kepala Desa Melung yang lalu. Kemudian sebelahnya ada Bapak Bayu dari Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Banyumas. Kemudian sebelahnya lagi ada Bapak Ahmad Munawar dari Desa Pancasang. Nah, terkait dengan desa yang memiliki teknologi, keuntungannya adalah bahwa segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di desa kami bisa kita kabarkan. Yang sebelah ini ada foto bendera merah putih, adalah waktu itu pelepas liaran elang Jawa di desa kami, di Desa Melung. Kemudian sebelahnya adalah aktivitas petani. Aktivitas petani dalam dunia pertanian yang bisa juga kita kabarkan kepada dunia luar. Terus kemudian ada pengelolaan tentang sumber daya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi, bahkan advokasi para tokoh pelopor gerakan Desa Membangun tentang perundang-undangan. Ini kepala desa kami yang dahulu yang sudah masuk koran. Kebanyakan orang desa kalau masuk koran itu senang. Kompas loh. Iya, ya, artinya ini salah satu pemicu untuk ketertarikan terhadap gerakan Desa Membangun ini. Tapi bukan capaian akhirnya, tapi paling tidak kita memberikan ketertarikan. Buktinya ketika kita sampaikan bahwa kepala desa kami naik masuk di koran nih. Terus kemudian banyak kepala desa yang juga karena punya kebijakan, karena kepala desa adalah jabatan politik, maka bisa mempengaruhi kepada perangkatnya untuk bagaimana memberikan kemajuan kepada desa itu sendiri. Ini antara lain. Kemudian kegiatan-kegiatan, ada workshop dan sebagainya yang pesertanya banyak dari kami orang-orang desa. Terus kemudian ada statistik di teknologi ini. Kita mempunyai yang namanya mitra desa yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kodirin. Gambaran singkatnya adalah bahwa kemandirian data adalah sesuatu yang mutlak diperlukan bagi desa-desa yang ada di Indonesia. Kita seringkali berhadapan dengan misalnya dari BPS, Pak tolong minta data ini. Terus kemudian ada mahasiswa, Pak minta data pengangguran. Ada lagi misalnya dari KB, Pak tolong pasangan usia subur di sini berapa. Nah, kita seringkali menghitung jumlah yang karena itu manual, maka kita kadang-kadang seringkali memberikan jeda waktu. Maaf Pak, besok, maaf Mas, besok ya. Padahal di sini sampai kemudian mereka kembali itu kita sebetulnya menghitung berapa sih ini
umur 0 sampai 4 tahun berapa sih jumlah yang pendidikan SMTA di desa ini dan sebagainya. Artinya ini menjadi kendala bahwa data yang sifatnya manual adalah data yang seringkali kita membingungkan diri sendiri ketika kita dimintai data. Makanya dengan nanti penjelasan lebih lanjut oleh Pak Dirin tentang data ini adalah bagaimana kita mempunyai kemandirian data. Karena apa? Seringkali dalam elektronik KTP saja kemarin kita diberikan data yang orang itu sebetulnya sudah meninggal. Padahal di desa kami sudah meninggal. Terus kemudian kita datanya masih ada. Ini kan pertanyaan, ini kan persoalan bahwa ini bukan persoalan hanya mungkin di kabupaten kami, tapi ini juga persoalan di Indonesia bahwa seringkali data-data yang sudah tidak update itu muncul. Nah, untuk itulah bahwa mitra desa ini yang upayanya adalah bagaimana kita punya data yang valid, update tiap harinya. Ini solusinya juga ada di mitra desa. Kemudian ini dengan website kita bisa mengabarkan, mendorong pilkades bersih dan murah untuk melahirkan pemimpin yang merakyat. Ini ada di websitenya Desa Karangtara, desanya Pak Odirin. Di situ dipaparkan bahwa ada banyak kepala desa yang mencalonkan diri itu habis beratus-ratus juta. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh ya. Dengan penghasilan yang saya nggak tahu ini 6 tahun apakah bisa misalnya habis sampai 200, 300, 500 juta. Apakah itu akan kembali? Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, dengan seperti ini kita mengabarkan kemudian ada pemilihan kepala desa yang mendaftarnya saja 0 rupiah. Ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang nantinya ketika jadi tidak akan mencari sekian rupiah, tapi lebih fokus pada bagaimana memakmurkan masyarakat. Nah, peran fungsi website ini adalah antara lain mengabarkan berjejaring sosial di antara desa, sehingga di situ nanti di antara desa saling belajar. Misalnya kemudian desa lain mencontoh, oh ternyata di desa Karangtara, desanya Pak Kodirin, daftar pilkades 0 rupiah toh. Artinya apa? Artinya ini kan memberi kesempatan kepada semua elemen masyarakat bahwa jadi kepala desa itu nggak harus kaya, tapi harus pinter atau harus mampu atau punya perhatian terhadap desanya. Ini kan juga memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang tidak punya 200 juta, 400 juta untuk nyalon. Itu seperti itu. Kemudian ini gerakan desa membangun juga berupaya untuk bagaimana membuat pemberdayaan. Kita sebetulnya lebih kepada sharing tentang pengetahuan. Jadi ketika kami sudah mengetahui, kewajiban kami adalah menularkan kepada desa-desa sekitar kita. Misalnya di desa nanti di Bandung ini ada yang tertarik, kemudian ada satu desa yang sudah pandai, nanti juga harus menularkan ilmunya kepada desa sekitar. Jadi sebagai jejaring sosial maupun sebagai media ruang belajar. Kemudian ini ada laptop di hutan katakanlah ya, ada laptop kok di hutan atau di sawah. Ini kan sebetulnya dengan teknologi yang ini harusnya dimiliki oleh desa-desa adalah mendorong bahwa berita itu tidak harus dimiliki oleh orang-orang yang misalnya mampu berlangganan koran, terus kemudian punya laptop di kantor misalnya kepala desanya dengan perangkatnya, tapi bahwa ketika itu ada teknologinya, terus kemudian ada hotspot dan sebagainya, semua masyarakat diharapkan bisa mengakses informasi yang ada. Itu seperti itu. Jadi ini antara lain juga tujuannya adalah mengenai kesediaan informasi di wilayah pedesaan, karena siapapun berhak mendapatkan informasi. Ini antara lain publikasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Gerakan Desa Membangun. Ada wawancara dengan wartawan, kemudian di Studio 2 RRI, kemudian juga ini advokasi di Jakarta. Nah, ini antara lain foto juga tentang lokakarya. Jadi Gerakan Desa Membangun selalu membuat kegiatan lokakarya dari desa ke desa. Terus begitu, saling menularkan informasi, saling berbagi tentang pengetahuan.
prinsipnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kapasitas warga masyarakat desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya. Ini 1 tahun bahwa gerakan desa membangun sudah 1 tahun yang lalu, kurang lebih sampai sekarang berarti 1,5 tahun. Beliau Bapak Imam Prasojo dari UI kalau tidak salah berkenan hadir pada acara saat ulang tahun gerakan desa membangun di Desa Mendong waktu itu. Ini dukungan dari Kominfo tentang gerakan desa membangun. Nah ini demi sesuatu yang menakutkan ya, demi atau sesuatu yang punya konotasi yang apa ya, nakutin gitu. Tapi ternyata demi kita lebih panjangkan bahwa desa melek teknologi informasi. Ini ada relawannya TK. Kemudian ini terkait dengan portal desa. Jadi portal desa itu atau website itu juga mengabarkan dari curhat sampai dan sebagainya. Artinya kita mampu mengabarkan persoalan-persoalan yang ada di desa. Persoalan-persoalan yang ada di desa, suatu desa pernah menceritakan bahwa ketika ada kerusakan selokan di wilayahnya, kemudian besoknya didatangin dari dinas terkait, kemudian berapa sih butuhnya, berapa meter dan sebagainya. Artinya ini kan memberikan sesuatu yang positif. Kalau tidak seperti itu, mungkin desa akan lebih lama lagi untuk mendapatkan kesejahteraan. Ini kemudian ada koordinasi dengan lembaga ombudsman. Terus ini ada kunjungan waktu itu ke desa kami dari siswa SMK. Jadi siswa SMK jurusan komputer belajar di Malung dari kota. Ini dari kota desa berarti kan belajar. Artinya kehadiran saya bersama Pak Dini pada hari ini sebagai sebuah kegiatan belajar, suatu saat panjenengan semua yang hadir saya datang ke desa kami untuk belajar kepada kami. Ya, ini agak ya mandan narsis ini foto tentang pelantikan pengurus ini untuk kegiatan-kegiatan. Ya, peluncuran sistem komputer bahasa yang Bang Dimas tadi yang pada waktu tanggal 17 Agustus bertepatan dengan ulang tahun RI. Artinya ini juga sebuah upaya bagaimana kita mengisi sebuah kemerdekaan. Ya, ini dengan video antara ada Bapak ada Bapak Sigit ini sebuah peluncuran desa.id. Tetap narsis. Ya. Nah, kemudian ada rapat pandi dan dapat video ini di desa. Udah. Ya. Lebih kurangnya demikian apa yang kami sampaikan. Jadi prinsip dasar dari gerakan desa membangun adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Terus kemudian juga bagaimana ujung akhirnya adalah bagaimana kita mampu memberikan transparansi sebuah pengelolaan pembangunan. Nah, karena desa selama ini dipandang tidak mampu, maka kami berupaya untuk bagaimana kita sebetulnya mampu begitu. Paling tidak kita bisa memiliki web. Terus kemudian kita mampu tulis-menulis mungkin sebelum ya belum startupnya wartawan gitu kan, tapi ya lumayan karena ternyata nulis lebih sulit daripada ngomong seperti itu. Terus kemudian juga bahwa gerakan desa membangun adalah bagaimana upaya berbagi pengetahuan di antara desa-desa yang ada. Ini memberikan pemahaman bahwa desa yang tidak berdaya lemah dan sebagainya yang sebagai sebuah objek pembangunan akan dilihat oleh pemerintah bahwa desa nantinya menjadi subjek pembangunan. Demikian nanti dilanjutkan mitra desa oleh Bapak Didin. Sebelumnya waktu saya kembalikan dulu Bapak moderator. Kepala Desa Meluk dari Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kalau sudah mulai nulis-nulis itu nanti alumninya mungkin bisa kerja ke Pak Karania. Masuk ke Vivaris. Dan saya yakin Pak Karania sebagai wartawan juga punya banyak pertanyaan kepada bapak-bapak ini, nanti mungkin bisa langsung tanya juga Pak. Berikutnya mungkin kita langsung lanjutkan dulu ke Pak Didit. Silakan
menyampaikan tentang mitra desa. Jadi kalau tadi tentang penggunaan internet secara umum di pedesaan, ini aplikasi yang digunakan salah satunya bernama mitra desa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Lautan Bandung Lautan IT yang telah mengundang saya sebagai sharing belajar bersama, dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya, seorang desa yang jauh di bawah gunung. Saya berada di Desa Karanangka, selatannya Desa Melung. Status saya sebagai kepala dusun Pak, atau wakil kepala desa di Desa Karanangka, Kecamatan Dumangkai, satu kecamatan dengan Pak Heru, salah satu desa dengan Pak Heru, dan desa kami juga sudah masuk di jaringan gerakan desa membangun, yang mana desa kami sudah agak tertinggal sedikit dengan Pak Heru karena belum lahir pertama di gerakan desa membangun di wilayah Kabupaten Banyumas. Kalau desa saya lahir di urutan kedua, jadi masih tetap tertinggal dari segi pemahaman maupun pengetahuan. Tapi kami juga selalu belajar bersama di antara gerakan desa membangun untuk meningkatkan kapasitas, yang mana Bapak, setiap gerakan desa membangun memang diwajibkan mempunyai website sebagai alat Pak, semata-mata sebagai alat untuk memberitakan potensi yang ada di desa masing-masing. Jadi maka kesepakatan bersama bahwa kita tidak boleh memberitakan di luar desa kita, kita memberitakan harus di yang ada di desa kita. Siapa lagi yang mau mengangkat tentang potensi, tentang kondisi desa kita kalau bukan masyarakatnya, dalam hal ini dimandikan oleh para perangkat ataupun relawan yang membantu. Kaitannya dengan desa ID, memang itu satu perjalanan yang lumayan panjang, bahwa kepala desa dari Kabupaten Banyumas tidak salah di Universitas Indonesia memperjuangkan usulan desa.id. Itu usulan daripada gerakan desa membangun, yang mana juga dari RPDN kalau nggak salah Pak, ada yang mengusulkan juga. Tapi alhamdulillah dari gerakan desa membangun mengusulkan desa ID itu bisa diterima oleh Pandi, sehingga pada saatnya launching, kebetulan kalau launchingnya Pak Sigit bersama rekan-rekan itu di gedung yang mewah ber-AC, kami di sawah Pak, di Gubuk atau di Jangkong, di Pematang panas. Tepatnya itu di Desa Melung, karena sedikit kami tambah bahwa Melung sekarang sudah menggunakan hotspot pol. Artinya Pak, satu desa sudah memanfaatkan media internet itu satu desa full. Jadi masyarakat bisa mengakses, tidak harus datang ke balai desa, tapi dia cukup di rumah masing-masing. Itu di Kabupaten Banyumas baru satu itu Desa Melung yang menggunakan hotspot untuk satu desa. Cukup nanti disusul oleh desa kami, Desa Karanangka, sekarang baru dirancang. Sementara untuk baru area balai desa yang menggunakan hotspot, kami buka memang balai desa sebagai ruang publik untuk siapapun juga warga Karanangka yang mengakses ataupun memanfaatkan internet. Jadi itu untuk gerakan desa pun. Kalau berbicara tentang kenapa menggunakan desa.id, itu juga satu perjuangan rekan-rekan daripada gerakan desa bangun yang selalu juga didorong oleh rekan-rekan Belajar Banyumas. Dan lebih penting lagi bahwa gerakan desa membangun untuk Kabupaten Banyumas sekarang menggunakan sistem open source, sumber terbuka, sehingga selama ini memang kami kenapa menggunakan sumber terbuka, secara jelas legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jauh bagi yang masih menggunakan jendela yang berjenis, nanti bisa berpindah ke open source. Jadi kalau yang masih Indo, kita katakan mereka masih menggunakan jendela. Kira itu. Dan kaitannya dengan website dan apa yang akan saya sampaikan, yaitu mitra desa, bahwa di sini kami juga sebagai pemerintah desa harus mempunyai database yang valid khususnya tentang penduduk. Karena validnya penduduk yang tahu persis bukan di Dukcapil, Nunsewu ataupun Badan Pusat Statistik, tapi yang tahu persis tentang kependudukan yang valid itu pasti desa setempat. Contoh yang paling real tadi disampaikan bahwa kemarin pada saatnya EKTP desa kami yang diundang 2.700 sekian untuk EKTP. Ternyata ada 30 yang sudah meninggal, separuhnya 2 tahun yang lalu sudah meninggal, mereka masih dipanggil untuk EKTP. Itu repot ya validnya. Makanya kami selaku pemerintah desa berusaha meminta kepada rekan-rekan yang bisa membuatkan sistem ini, tolong buatkan sistem yang bisa memvalidkan data penduduk kami, ataupun di sistem yang bisa memvalidkan daripada menyimpan data pada rekan-rekan gerakan desa. Dan akhirnya muncul yang namanya mitra desa.
Yang mana di sini juga di dalamnya nantinya ketika jumlah penduduk dalam satu desa sudah di entry, kita bisa mengerjakan pekerjaan ini tidak harus 24 jam. Karena perangkat paradigmanya bahwa kerjanya 24 jam. Kenapa ketika bisa 5 jam harus 24 jam? Nah, kita didukung oleh sebuah alat yang namanya mitra desa. Tentunya ini juga tidak pas dengan penggunaan internet. Tapi ini juga bisa digunakan secara offline maupun online. Bagi desa yang belum menggunakan internet, itu bisa menggunakan yang offline. Itu khususnya mitra desa. Yang mana mitra desa ini setelah ini saya ceritakan alurnya Pak, nanti bisa kita coba membuka alurnya Pak. Ketika kita sudah mengentri jumlah penduduk yang ada dalam satu desa, kita selalu akan menghadap ketika terjadi kelahiran, kematian, pindah atau datang, dan kalau status cerai ataupun nikah. Sehingga nanti data itu akan terupdate dengan baik dan selalu akan valid. Nikah lagi. Karena kasusnya selama ini yang terjadi pada dinas di Dukcapil ataupun BPS tidak pernah ada tentang kelahiran ataupun kematian, sehingga terjadi selisih jumlah penduduk dengan desa A dengan dinas terkait. Jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi desa, terutama yang sudah mempunyai khususnya di gerakan desa bangun. Tapi pada saatnya kita memohon mitra desa ada syaratnya para desa bahwa syarat pertama yang jelas harus menulis di website itu 10 sampai 15 tulisan dalam 1 bulan. Kalau belum memenuhi standar, mereka tidak akan diberi mitra desa dahulu. Karena pemikiran rekan-rekan ketika ini tidak menjadi satu komitmen, mereka akan asik hanya main di mitra desa, sedangkan potensi ataupun berita yang seharusnya diangkat dalam website itu tidak diangkat. Sehingga memang kita ada komitmen kesepakatan 15 berita yang harus diangkat dalam 1 bulan, mereka baru dikasih tentang mitra desa. Itu syarat di gerakan desa membangun. Nah, kaitannya isi atau konten website memang kami secara ilmu jurnalis belum punya, tetapi kami juga tidak pernah lelah untuk mau menimba ilmu terhadap jurnalis-jurnalis yang ada di Banyumas, karena juga rekan-rekan yang jurnalis di Kabupaten Banyumas juga respon sekali terhadap pewarta desa kalau saya katakan ataupun pewarta kampung. Kami juga kerjasama dengan aliansi jurnalis independen Purwokerto untuk memberikan ilmunya. Ada sekjennya Pak. Oh, ada sekjennya Pak. Nah, kemarin juga dari Kabiro Tempo Yogyakarta yang meresmikan juga hadir memberikan bagaimana kita menulis untuk konten daripada website desa. Kita juga diajari seperti itu, sehingga sekarang berita yang ada di portal-portal atau website desa kadang disadur oleh rekan-rekan jurnalis Suara Merdeka, walaupun nanti terbitnya itu setelah 2 atau 3 minggu setelah terbit di website daripada masing-masing desa. Referensi Saya tidak masalah, karena kami pun sudah menimba ilmu dari mereka, sehingga kita saling menukar informasi. Itu yang terjadi Pak. Royaltinya masuk jurnalisnya Pak. Jadi sama ekspektasi itu ya. Kita ke mitra desa, kembali ke mitra desa Pak. Ketika kita bisa mitra desa Pak, ketika kita sudah mengentri penduduk sejumlah yang ada di desa tersebut, maka nantinya kita akan menemukan ataupun akan membuat sebuah grafik berdasarkan pekerjaan, golongan darah, terus perkawinan, agama, jenis kelamin. Sehingga ketika kita ditanya oleh mahasiswa ataupun siapapun juga yang membutuhkan data Mas, belum jumlah penduduk yang tani berapa, kita tinggal klik di pekerjaan, itu sudah muncul berapa laki-lakinya, perempuannya berapa. Terus nantinya golongan darah, kenapa golongan darah dimasukkan? Kaitannya kita berpikir bahwa kalau suatu waktu dalam satu desa kita ada yang kecelakaan dan membutuhkan golongan darah, kita tidak usah mencoba kita harus bayar, karena rata-rata desa selama ini dianggap miskin. Nah, sehingga kalau beli darah sekarang di Banyumas kalau nggak salah 1 kantong itu 500. Mana mampu kalau orang seperti saya harus membeli 1 kantong 500. Jadi paling kita bantu pada masyarakat dengan catatan kita akan mencari di yang namanya mitra desa yang golongan darah O. Itu kita bisa akan muncul yang golongan darah O. Nah,
itu sudah muncul ketika kita butuh golongan darah O, kita klik golongan darah, kita cari O, itu nanti akan muncul siapa saja masyarakat yang bergolongan darah O, sehingga kita bisa menghubungi mereka, mohon bantuan, kira-kira bersedia ya untuk donor darah untuk salah satu warga yang membutuhkan. Nggak mau. Wani piro. itu kaitannya dengan golongan darah. Di samping itu juga dalam daftar penduduk itu juga sudah ada data yang valid, baik dari tanggal lahir, nomor KK, nomor NIK, sampai namanya pekerjaannya apa, itu sudah ada semua. Contoh salah satu untuk Karangangka Pak. Nah, ini kebetulan ini kebetulan saya. Jadi kita sudah punya data yang lengkap tentang penduduk, baik nomor NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, jumlah ijazah, kewarganegaraan, status perkawinan, status tinggal, itu sudah lengkap. Sehingga ketika ini dipakai untuk melayani masyarakat, contoh saya datang ke balai desa, saya mau minta surat SKCK, berarti tinggal klik di SKCK, itu data saya sudah muncul. Nah, dari 5 menit ya. Surat tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Ya. Paling laris. Jadi ini kenapa rekan-rekan menghendaki, ini bukan dari rekan programmer yang membuatkan memang programmer, tapi yang menghendaki ini jaringan gerakan desa membangun. Ini satu kebutuhan untuk pekerjaan daripada pemerintahan desa. Ketika kita menyodorkan, Mas tolong buatkan sistem yang seperti ini. Mereka rekan-rekan yang khususnya yang teknisinya membuatkan yang seperti ini. Dan ini tetap masih akan ada penyempurnaan. Ini belum dikatakan 100% sempurna, masih tetap ada proses penyempurnaan. Sehingga ini bisa diterapkan dalam satu desa. Mungkin kalau sudah diterapkan pelayanan 5 menit, kalau lebih dari 5 menit masyarakat tidak usah bayar, karena para hadirin di sini sudah melihat sendiri yang telah dilakukan tadi. Begitu klik namanya, terus untuk kebutuhan apa sudah muncul, tinggal cetak. Itu saya kira kurang daripada 5 menit. Jadi itu nantinya yang diharapkan bisa diterapkan untuk pelayanan pribadi di tiap desa yang sudah tergabung dalam gerakan desa membangun. Sehingga nantinya juga akan bergeser paradigma bahwa perangkat kerjanya 24 jam. Gak usah 24 jam, 2 jam aja selesai kok. Itu satu. Dua, kaitannya yang terkendala selama ini ketika sekretaris desa ataupun kepala desa di luar kota, itu kita harus butuh surat kepala desa harus, ataupun surat sekretaris desa harus tunggu mereka pulang, waktunya tidak terjangkau. Tapi dengan adanya alat internet ataupun kita memanfaatkan internet, kita hanya, karena secara desa belum pandai lah Mas, jadi kita hanya diajari bahwa kepala desa bisa membuat surat mana dia berada, nanti ngeprint di tempat dia berada, keluarnya di balai desa. Mungkin saya buat surat di sini, keluarnya di balai desa Karangangka sekarang sudah bisa Pak. Itu kaitannya dengan pemanfaatan daripada jaringan internet. Jadi manfaatnya memang banyak sekali kaitannya dengan internet. Di samping itu juga dalam data migrasi ini kami juga tidak lepas daripada tanggung jawab moral terhadap rekan-rekan eks buruh migran yang ada di luar negeri. Bahwa di sini kami juga mempunyai sistem juga yang include di dalam itu pengisian data tentang buruh migran. Kami akan mendata warga kami yang ada di luar negeri, mungkin ada di Hong Kong, di Amerika, dimanapun mereka berada, khususnya di luar negeri, akan kita entry sehingga kita akan tahu mereka di Amerikanya di mana, di Hong Kong di mana, di Singapura di mana, pekerjaannya apa, kita akan tahu. Sampai nantinya pada saatnya kontrak mereka 2 tahun selesai, kita pun akan tahu bulannya tanggal berapa. Kenapa ini harus kita perhatikan? Karena yang terjadi selama ini biasanya ada PJTKI yang nakal, contoh penduduk Karangangka, tapi nanti akan diganti KTP-nya bukan penduduk Karangangka. Sehingga ketika terjadi sesuatu, akhirnya mereka seolah-olah kayak orang dijual, dibawa ke sana kemari, setiap desa tidak mau menerima. Itu kaitannya dengan PJTKI yang nakal dengan merubah data daripada penduduk tersebut. Sehingga kami secara moral itu bertanggung jawab terhadap penduduk, khususnya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, untuk mengentri data, sehingga nantinya kita juga akan tahu penyalur
TKI tersebut PT-nya resmi atau tidak. Karena kami di sini juga sudah ada data daripada data tentang PJTKI yang resmi, sehingga ketika nanti masyarakat mau berangkat terus ditanyakan PT-nya mana, kita cocokkan ada nggak di dalam di sini. Kalau tidak ada, kita tanyakan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja, apakah Pak PT ini ada nggak di sini. Kalau ada, itu harus dipertanyakan lebih lanjut lagi kaitannya, karena itu masyarakat kita yang akan bekerja di luar negeri. Kita juga tidak bisa menutup mata kepada rekan-rekan buruh migran bahwa mereka juga penyumbang devisa terbesar juga, salah satunya di Indonesia. Jika kita juga harus melindungi baik secara moral ataupun secara pertanggungjawaban untuk keselamatan mereka. Sebetulnya masih panjang Mas Sigit, tapi karena mungkin waktunya jadi tentang mitra desa kita seperti itu kami jelaskan. Monggo mungkin rekan-rekannya di sini juga banyak mahasiswa. Jelas saya yakin tidak semua orang kota pasti ada orang kampungnya. Monggo juga rekan-rekan mahasiswa yang kembali ke kampung liburan didorong untuk desanya bisa memanfaatkan internet semaksimal mungkin untuk bisa mempromosikan desanya ke dunia luar. Saya kira itu programnya. Maaf. Baik, menarik sekali perbincangan tentang desa dan tentang mitra desa ini. Berikutnya di sini ada Pak Karania dari Viva News, pemimpin redaksi Viva News atau sekarang portal berita Viva.id. Mungkin juga Pak Karania punya banyak pertanyaan kepada teman-teman dari Desa Membangun. Tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa cerita dulu tentang Viva News nih Pak. Viva News itu menurut saya satu portal berita yang cukup fenomenal. Dia tidak hadir di awal. Kalau misalnya kayak Kompas, Detik.com itu kan memang hadir di awal internet mulai naik di Indonesia. Viva News itu hadir ketika pengguna internet di Indonesia sudah sangat besar. Tapi dia tiba-tiba bisa menyusup langsung ke posisi 3 kalau sekarang kalau nggak salah, kalau data yang saya miliki. Setelah Detik.com, Kompas, Viva News adalah yang ketiga. Dan buat Pandi ini kehebatannya adalah tahun lalu Viva News mengubah domainnya dari vivanews.com menjadi viva.id. Jadi kalau kita lihat berita tertinggi yang pakai domain.id adalah Viva News, karena itu kami mungkin bisa mendengarkan dari Pak Karania bagaimana kira-kira perkembangan Viva News-nya sendiri, kemudian mengapa sih pindah jadi co-id Pak? Ada masalah nggak? Katanya kalau pakai co-id masalah dengan SEO gitu. Mungkin Bapak bisa cerita juga. Silakan. Iya, banyak yang ngomong. Terima kasih Bapak, teman-teman semua. Ya saya senang sekali Pak dengan cerita Bapak dulu ya Mas, untuk nanti ke soal domain. Dan saya kira sebetulnya ini saya kira relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya soal kalau buat saya domain ID atau .com saya kira sebetulnya lebih dari sekedar identitas. Saya kira ada persoalan lebih mendasar dari persoalan di internet kita sekarang. Dan tadi mendengar dari Bapak, pertama saya kira ini Pak, ini juga ada Mas Jono, managing editor saya. Jadi saya kira ini John ya, kita akan menulis secara dalam Pak fenomena desa membangun ini. Jadi bukan cuma di Kompas cetak Pak, Kompas cetak hanya 300.000. Nah kalau di internet itu Pak, di Viva, Kompas, Detik ya sebulan sekitar 20 juta Pak. Jadi karena begini, saya mendengar cerita tadi, saya kira ini sangat impresif Pak ya, sangat bagus. Dan saya kira saya kok baru tahu juga sekarang, saya sampai malu. Dan saya kira ini seharusnya diketahui oleh banyak orang lain di Indonesia. Dan saya kira sebaiknya Pak Heru nyampe saja Pak. Habis kalau kita main ke istana tadi katanya di sawah semua udah hotspot loh. Kalau kita main ke istana itu ada banyak blank, ada banyak blank spot. Even istana kita pun belum se-connected yang ditunjukkan di Desa Melut. Nah, poin saya adalah begini, sebelum nanti saya cerita soal kenapa dari .com ke ID dan sebagainya. Saya kira saya semakin yakin mendengar tadi dari cerita Pak Heru, Pak Kodirin.
sebetulnya saya kira, dan ini yang menjadi persoalan kita sebagai pelaku internet atau pelaku dunia maya di Indonesia. Saya kira kita harus menyiapkan diri secara serius menghadapi sebuah pergeseran yang saya kira akan semakin kencang dan semakin signifikan gitu. Kalau kita lihat kan data-data statistik soal utilisasi internet itu kan masih didominasi oleh hiburan, entertainment, orang main game, orang akses, pokoknya yang sifatnya entertainment. Nah, tetapi saya kira kita juga melihat, dan apalagi setelah mendengar cerita bahwa Bapak dari Desa Membangun, saya kira ada sebuah pergerakan yang saya kira akan sedang bergulir dengan sangat signifikan, bahwa internet saya kira sedang bergulir menjadi sebuah instrumen ekonomi dan pembangunan yang sangat signifikan di Indonesia. Tentu saja itu sudah kita saksikan di negara-negara maju, tapi saya kira di Indonesia masih dalam tahap di tahap awal perkembangannya. Kalau kita lihat e-commerce juga sudah mulai naik, ya kan, online travel juga mulai sangat signifikan. Kami juga mengelola sebuah online travel yang baru, namanya Gorna.com. Silahkan, saya sekarang ngomong sebulan. Kemudian apalagi tadi mendengar dari bapak-bapak yang Desa Membangun bahwa bagaimana internet bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk instrumen pembangunan. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Saya terus terang melihat soal domain ini sebetulnya memang menjadi sebuah persoalan serius seperti yang tadi saya kemukakan. Karena saya kira itu tadi Pak, harusnya presiden-presiden, gubernur-gubernur berpikirnya seperti Pak Kodirin gitu. Itu masih bujang. Saya itu sering sekali menyampaikan hal ini kepada kan kadang-kadang beberapa menteri datang ke kantor gitu ya. Saya selalu berkeluh kesah kepada Bapak Menteri kita itu sebagai pembuat kebijakan bahwa saya selalu bilang bahwa kenapa Indonesia itu yang sudah menjadi market yang luar biasa besar buat pemain-pemain internet dunia, yang katanya Facebook nomor 4 dalam bosan. Tiap kali seminar kita dengar, kita Indonesia Facebook nomor 4, Twitter nomor 5, nanti nomor 3, Opera nomor 2, itu terus gitu ya, kita dengar sampai bosan. Nah, tetapi negara ini seperti tidak punya arah yang jelas. Sebetulnya bagaimana sih blueprint dari internet kita? Saya tahun lalu ke Malaysia gitu, kok sudah ada kampanye besar ya, Malaysia 2000 ini yang dengan ambisi yang luar biasa besar dan blueprint yang begitu jelas soal perkembangan internet di Malaysia. Ya kita boleh kesel, kita boleh marah-marah sama Malaysia, tapi saya kira dalam hal ini harus kita akui bahwa Malaysia jauh lebih ke depan dibandingkan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah begini. Saya ingin cerita pengalaman saya sedikit soal mengelola online travel. Kenapa saya waktu diperintahkan untuk memanage online travel ini saya semangat karena satu hal. Online travel kita tuh sudah sangat besar. Data terakhir menunjukkan 40% dari market share dari travel kita itu sudah online, sudah menjadi online market. Dan itu kalau diterjemahkan ke dalam rupiah itu sekitar 2 triliun. Itu angka 2-3 tahun yang lalu. Jadi besar sekali. Nah, yang menjadi masalah buat saya, membuat saya semangat, bukan cuma soal potensi marketnya, tetapi adalah sebuah kegergetan itu Pak, yang saya selalu perlu kesahkan kepada menteri kita ini. Karena apa? Karena saya merasa bahwa siapa sih pemain-pemain online travel besar yang mendominasi market kita yang begitu besar dan berkembang dengan sangat pesat ini? Yaitu Agoda. Agoda ini siapa sih? Pertama dibuat di Thailand, lalu kemudian dicaplok oleh Priceline, ya kan? Pemain keduanya adalah Booking.com. Booking.com ini siapa? Diinkubasi, didirikan di Amerika, lalu kemudian dicaplok oleh Priceline. Sehingga ini satu grup besar. Priceline itu punya Booking.com dan Agoda.com yang mendominasi 85% online travel market share di Indonesia. Oke lah, saya bukan orang yang anti asing. Saya juga percaya bahwa kita harus bisa kompet secara global.
Tapi yang membuat saya kesal adalah satu hal. Ini kita kalau namanya kompetisi, ya kan, nggak apa-apa deh kita kompetisi, tapi harus on the level playing field gitu. Nah saya merasa ini pemain-pemain ini udah begitu besar, ya kan, ototnya udah kayak Andera semua, ya kan, harus berhadapan sama Pak Kodirin gitu kan, nggak level gitu playing fieldnya. Yang satu ototnya, waduh, udah segede paha gajah gitu kan. Yang satu kan masih berjuang gitu. Nah, sama juga seperti di online travel. Yang membuat saya gregetan itu satu hal, ya kan. Saya kan ada beberapa teman yang juga berasal dari Agoda dan lain sebagainya bergabung di Gonla. Gonla.com nama online travel yang sekarang berada di bawah portal FIFA. Itu saya kaget. Saya waktu itu bertanya satu hal. Saya tanya satu hal, kenapa online travel di Indonesia, ya kan, yang khususnya asing-asing ini, kenapa tidak menyediakan mekanisme pembayaran lewat bank transfer? Karena kita semua tahu bahwa memang kredit card, pengguna kredit card semakin tinggi ya. Kalau di Gonla.com sendiri sudah 40% dari kalau kita lihat utilisasi metode pembayarannya. Tetapi 50% lebih itu masih bank transfer. Nah ini dihindari oleh online travel asing ini. Dan sebetulnya sama juga kalau kita lihat di Facebook, ya kan, di Google, kalau beriklan semua harus pakai kredit card. Jawabannya satu, karena mereka menghindari supaya terjadi proses clearing di sistem bank perbankan nasional kita. Jadi sebetulnya setiap kali bapak-bapak, ibu-ibu pakai Agoda, bayar Facebook, bayar Google, saya Jono beriklan secara konstan di Google, di Facebook. Sebetulnya pajaknya tidak lari ke negara Indonesia. Padahal mereka memanfaatkan market kita, ya kan? Memanfaatkan infrastruktur kita, tetapi semua proses banknya itu di Singapura semua. Saya kira hampir semua, banyak sekali. Saya tidak bilang semua, tapi saya kira banyak sekali, mungkin besar sekali lah persentase dari pemain-pemain internet global yang memanfaatkan Indonesia sebagai market itu sebetulnya tidak punya PT di Indonesia, kan cuma rata-rata cuma punya marketing office. Nah karena itu juga bukan cuma itu, kemudian sistem pembayaran semua dikelola di bank di luar Indonesia. Nah saya FIFA gitu, ini kan bayi baru nih, kita baru lahir Desember 2008. Ya alhamdulillah mas, berkat market kita yang besar, ya kan, market kita yang vibrant, di tahun ketiga itu kami sudah EBITDA positif. Nah tapi ini yang membuat saya merasa menjadi kita tidak level playing field. Saya ini kan baru bayi, baru umur 4, belum 5 tahun gitu. Tetapi begitu kita sudah mencapai level profitabilitas tertentu, maka sejak tahun ini saya tuh harus membayar pajak badan ke pemerintah. Itu besarnya 25% Pak dari total revenue kami gitu. Nah sementara pemain-pemain asing yang sudah sangat besar dan memanfaatkan market kita dengan sangat lahap dan enaknya, itu sama sekali tidak membayar pajak badan sebagai perusahaan karena itu tadi, satu, kebanyakan tidak punya PT di sini. Jadi kalau tanya teman-teman yang bekerja di Agoda, di Booking, di Facebook, di Google, itu mereka tidak di-hire. Coba lihat kontraknya itu tidak di-hire oleh PT Facebook Indonesia karena nggak ada. Mungkin saya salah ya, mungkin saya salah, tapi jangan pakai Facebook deh. Katakanlah kalau Agoda itu saya tahu persis bahwa tidak ada namanya PT Agoda Indonesia. Saya lihat kontrak dari teman-teman yang sekarang kebetulan bekerja di Gonla, itu mereka di-hire oleh Agoda apa gitu, LLP atau apalah gitu ya, PTD gitu, yang badan-badan hukum asing. Nah ini yang sebetulnya menurut saya menjadi persoalan serius Pak buat kita ya, karena itu tadi. Maksud saya begini, buat mahasiswa ekonomi studi pembangunan di tahun 80-an itu menjadi concern besar bahwa Indonesia katanya cuma jadi market buat pemain-pemain besar, MNC besar. Maksudnya bukan MNC, RCTI, tapi multinational corporation gitu ya, Nike, Reebok, FC segala macam. Tetapi jangan dilupakan, situasi yang sekarang terjadi itu jauh berpuluh-puluh kali lipat lebih parah daripada yang terjadi 20 tahun yang lalu.
kalau Nike gitu bikin pabriknya at least ada di Indonesia gitu, ya kan? Buruhnya, tenaga kerjanya adalah tenaga kerja Indonesia. Pajaknya pasti mereka bayar karena pabriknya ada di sini kok. Bahan baku kita masih kebagian deh bahan bakunya gitu, karetnya mungkin dari kita gitu kan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang namanya digital market, saya kira Indonesia itu betul-betul 100% jadi market, Pak. Itu yang saya kira menjadi persoalan serius tuh buat saya gitu ya. Dan ini yang saya kira itu, Pak, kalau kembali ke ID, saya kira memang gerakan Pandi saya kira baik sekali. Kami juga di FIFA sangat mendukung karena itu, Mas. Karena saya kira melihat potensi tadi dari Desa Membangun bahwa kita semua sadar bahwa internet sebetulnya bukan hanya sekedar sebuah sarana hiburan, tetapi ini adalah sebuah sarana ekonomi, sebuah sarana pembangunan, dan sebuah medan pertempuran ekonomi juga, Pak, yang tentu saya medan pertempuran ekonomi global gitu. Saya kira saya bukannya meminta proteksi gitu, ya. Mungkin jangan disalahpahami bahwa karena mungkin pengen dikasih keistimewaan oleh pemerintah. Boro-boro kan kalau di Cina pemerintah begitu punya blueprint yang jelas sehingga pemain-pemain nasional ditumbuh kembangkan untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain global. Saya tidak minta itu. Yang saya minta adalah tolong pemerintah membuat sebuah regulasi, ya kan, membuat sebuah ekosistem yang lebih fair buat pemain-pemain nasional. Yang saya kira sekarang jauh dari itu. Nah kalau ke domain itu tadi, Mas. Jadi saya kira dulu saya bekerja di Tempo. Ini soal domain ya. Nah, saya kira ada kaitannya. Mungkin bentuk yang paling sederhana dari gerakan kenapa kita mulai memasyarakatkan domain ID itu adalah sebagai identitas. Saya kira banyak di luar domain itu dijadikan identitas nasional gitu, dan semua orang bangga. Tapi memang dulu waktu saya bekerja di Tempo ada cerita lucu dan itu memang rada-rada mistis gitu, Mas. Betul, ini lucu gitu. Jadi kan kita semua tahu bahwa Tempo itu kan salah satu website media berita online tertua di Indonesia. Sebetulnya sebelum Detik itu karena di Brandel terus bikin Tempo Interaktif. Nah, sebetulnya Tempo itu dulu pertama Tempo Interaktif, terus dia pernah menjadi tempo.co.id gitu kan. Nah terus nggak tahu gimana gitu, saya cuma dengar aja karena waktu itu juga cuma dengar cerita karena saya waktu itu di majalah Tempo. Berkembang sebuah mitos gitu ya di Tempo yang rada-rada mistis itu, Mas, bahwa Tempo ini kok trafiknya kecil gitu, nggak naik gitu. Iklannya juga seret gitu. Jadi pokoknya tempat jin buang anak gitu kalau di Tempo tuh. Kalau di majalah jelek, di koran Tempo dinilai jelek, maka dilempar ke website Tempo. Nah salah satu yang berkembang waktu itu ini karena domainnya jelek gitu. Karena kok ID, jadi kalau dibaca tuh koin katanya. Baik. Sampai sekarang tuh. Penting. Dan itu serius tuh. Jadi dianggap ya itu tadi mulai dari cerita mistis sampai nggak bagus lah di SEO ya kan, sehingga nggak friendly di Google segala macam. Jadi akhirnya digantilah lagi, Mas. Dari tempointeraktif.com menjadi tempo.co.id, diganti lagi menjadi Tempo. Kembali lagi menjadi tempointeraktif.com, lalu sekarang balik lagi menjadi tempo.com. Dan trafiknya tetap aja segitu juga gitu. Jadi maksudnya saya ingin buktikan itu, Mas. Jadi terus terang ya, ini sih kalau menurut saya ya, sebagai saya dulu pernah di Tempo, saya tahu persis karena sebetulnya begini. Saya tuh dulu mendirikan FIFA itu juga karena gregetan sama Tempo. Jadi setelah saya pulang belajar di luar, terus saya lihat bagaimana media online di luar berkembang luar biasa, saya tuh eman-eman gitu. Kok Tempo sebagai media online terbesar kok cuma sebegitu aja. Karena itu saya mengajukan proposal. Tapi karena waktu itu bos-bos saya di Tempo tidak percaya dengan perkembangan digital, karena itu saya memutuskan keluar dan mendirikan sendiri. Nah, saya membuktikan sekali bahwa makanya kalau ini domain dianggap koit lah, kemudian tidak friendly lah untuk Google itu saya buktikan tidak benar gitu, karena ya sekarang
Ya dulu memang kami masih pakai vivanus.com waktu masih zaman jahiliyah itu Mas. Belum dapat hidayah. Ya dalam waktu 3 bulan gitu. Dalam waktu 3 bulan Vivanus, saya sama Mas Jono bikin Vivanus, setelah kami launch di bulan Desember, dalam 3 bulan itu langsung kami lewati gitu. Jadi ya itu membuktikan, dan sekarang setelah, nah itu juga terus terang kami sempat termakan oleh mistik itu Mas. Jadi waktu tahun lalu kami ganti domain dari vivanus.com menjadi vivanus.id karena kami ekspansi dari semula hanya sebuah situs berita menjadi portal. Kemudian kami sebenarnya dari awal sebenarnya sudah ada domain vivanus.id, lalu kami pergunakan, traffic drop. Wah, ini jangan-jangan kami memiliki juga gitu. Nah tapi justru alhamdulillah Pak. Jadi kalau boleh saya koreksi Mas, sekarang tuh FIFA kalau untuk Comscore dan effective measure sudah nomor 1. Detikcom jangan lah. Detikcom. Jangan cerita sama mantan ya. Jadi FIFA, Kompas kadang-kadang naik turun lah Mas. Kadang-kadang Kompas nomor 1 sampai nomor 2. Tapi ya OID kadang-kadang nomor 1 juga gitu Mas. Jadi saya kira itu Mas, sekali lagi kalau domain ya kami saya kira membuktikan bahwa dia itu sih tergantung bagaimana kita memanage konten, bagaimana kita melakukan SEO yang baik gitu kan, bagaimana kita memanfaatkan social media untuk melakukan marketing. Saya kira begitu semua itu dilakukan dengan baik, ya domain saya kira apapun nggak masalah. Dan kembali lagi ke soal gerakan lautan ID ini, saya kira lebih dari sekedar identitas. Betul Mas, saya kira ini harus menjadikan gerakan serius, karena sekali lagi Mas, kalau boleh mengulang, saya kira persoalannya adalah ini bukan sekedar ID-ID-an gitu. Tapi kelihatannya memang ada sebuah persoalan yang sangat substansial, bahwa jangan sampai negara kita yang besar ini, marketnya besar, sangat vibrant, tapi betul-betul hanya menjadi 100% market gitu, buat pemain-pemain global. Terima kasih. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab sekitar seperempat jam. Tapi sebelumnya saya ingin ngasih kesempatan untuk Pak Karangnya untuk boleh bertanya ke teman-teman dari Gerakan Desa Membangun. Kebetulan Bapak Karangnya kan masih jadi wartawan, sementara saya sudah 6 tahun jadi wartawan. Jadi mungkin bisa bertanya lebih dalam kepada rekan-rekan mantan. Mungkin lebih aja Pak, saya sudah pertanyaan banyak, makanya nanti kami akan bikin interview gitu ya Pak. Nomor kontak itu Pak, soal infrastruktur Pak, mungkin dijelaskan bagaimana bisa membuat satu desa bisa menjadi sangat connected, sumber pendanaannya dari mana, lalu bagaimana itu dibangun dan sebagainya. Lalu yang kedua Pak, soal utilisasi dari website ini, kalau boleh mungkin dijelaskan trafficnya Pak, kurang lebih berapa gitu supaya bisa ada gambaran. Ya, terima kasih. Memang terkait dengan dunia internet ini adalah sebuah keinginan dari desa kami, bahwa latar belakang sejarahnya adalah tadi tentang konsep sebuah desa itu sendiri. Terus kemudian adalah bagaimana kita akan menjadi sesuatu yang bisa dikenal oleh dunia luar. Karena awalnya memang begini Pak, sejarahnya memang pakai kabel telepon, terus kemudian ada speedy, terus kemudian dan sebagainya. Yang kemudian dengan internet awalnya sih memang seringkali ya, kalau baru kenal internet senangnya yang lihat yang ganggu gitu. Kopi, panas, sebagainya, yang ini kan sifatnya ketika menggunakan internet kan konsumtif gitu ya. Nah, bagaimana kemudian internet yang ada di sebuah desa itu lebih bermanfaat, lebih punya pengaruh positif, karena dengan positifnya pemahaman kita terhadap dunia internet akan melahirkan sebuah sebuah pemahaman yang lebih baik. Karena itu maka kita juga seringkali memahami bahwa berita-berita yang ada ini terkait dengan website kami ya Pak ya, seringkali mungkin berita-berita itu kan lebih menceritakan dunia luar. Kemudian kadang-kadang juga ya banyaklah
yang kurang-kurang positif begitu nggih. Tapi juga bagaimana kemudian kami desa juga mengabarkan berita, tapi kami mau menulis yang enggak positif juga kami enggak berani gitu. Menceritakan yang benar-benar sebagai ada sebuah kejadian, terus kemudian peristiwa, sejarah, potensi dan sebagainya. Ini kan agar informasi sebetulnya berimbang, Pak. Informasi berimbang antara dunia luar, mungkin perkotaan dengan kami yang ada di desa ini. Desa yang selama ini kami langganan, waktu itu pertamanya langganan koran. Langganan koran karena kepingin banget tahu informasi, karena kita letaknya di pinggir hutan di gunung, dan sebenarnya benar sudah hutan perhutan ketinggian lebih kurang 600 mdpl. Bos, jadi sebuah desa yang ya IDT lah labelnya waktu itu. IDT. Meskipun sekarang mungkin belum dicabut gitu. Tapi ini kan menjadi pemicu kita bahwa terus kemudian kami bekerja bergandengan tangan, karena gerakan Desa Membangun ini adalah sebuah gerakan komunitas di antara sesama desa-desa dan teman-teman yang ada di Bloger Banyumas, terus kemudian di Blangkon, Linuk Blangkon Banyumas. Ini mereka kan pandai tentang internet, tentang dunia teknologi. Daripada mereka jadi hacker, mending ilmu mereka kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif dengan yang bisa kita serap. Yang mungkin ini memanfaatkan gitu, tapi kan untuk yang positif. Artinya mengarahkan pada mereka yang para ahli itu daripada mainan yang enggak. Ini kita tarik untuk bagaimana biar mereka juga punya kontribusi yang bagus terhadap desa. Karena bagaimanapun mereka adalah jebolan-jebolan perguruan tinggi yang kalau terus kemudian kita minta untuk bantu desa, ya itu bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma. Iya, itu kita katakan seperti itu gitu. Saya nutur aja dengan dananya gini, dananya itu memang kami usahakan dari desa, meskipun ya memang agak payah lah. Dalam artian kami kemarin berkunjung ke desa Sidaurip yang dengan pendapatan asli desanya PAD-nya 3,6 miliar. Dibanding kami yang 7 juta. Mau tidur nanti mimpi nih. Wah, jangan tidur lah. Dulu daripada nanti bertemu. Ini kan kalau dengan 3,6 ini juga luar biasa. Tapi dengan semangat itu maka kayak kami teman-teman di tingkatan perangkat juga kemudian bersuadaya. Ya gaji kami yang utama adalah sawah, bangkok. Tapi terus kemudian kita juga manfaatkan untuk bagaimana kita menabung, terus kemudian beli itu untuk beli itulah antena. Pokoknya itulah. Sehingga ada beberapa titik yang kita pusatnya ada di, kita taruh yang agak di tempat tinggi. Waktu itu di tempatnya Pak beliau mantan kades kami Pak Budi, dan sampai sekarang saya biarkan di situ dulu, meskipun saya sudah menjabat nggak terus saya cabut. Keluar SK. Nah itu kan terus kemudian kita pasang titik-titik yang lainnya, istilahnya juga ini swadaya. Dan masyarakat juga, kemarin ada warga kami yang belum lama ini siarnya nokang, tapi terus kemudian sore-sore ngaturin saya. Wah, ini akunnya Pak? Follow. Kemudian bangunan membangun sebuah gedung PAUD di desa kami itu sore-sore ngaturin gitu. Pak, gimana kabar? Salam dari Guru Depok. Ya meskipun sederhana gitu ya, tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, pengaksesnya berapa mengakses web? Banyak. Berapa ya sebetulnya? Ada di dashboard. Tapi Sekian ya, artinya ini sesuatu yang memang tujuan kami adalah bagaimana meningkatkan meningkatkan apa ya, kualitas kami sebetulnya, sehingga pengunjungnya nanti mungkin bisa dilihat bahwa trafiknya sih memang naik.
terus naik dan harapannya naik terus gitu. Naik terus. Mau dipasangin juga AdSense. Ya bagaimanapun kami Nomor 3 setelah FIFA. Nomor 3 setelah FIFA. warga masyarakat desa yang ingin bersaing dengan orang kota gitu. Jadi sampai sekarang saya juga masih berpikir apakah wajah saya ini sebetulnya cukup cerdas. Saya layak duduk di sini. Tapi mungkin lebih kepada bagaimana saya punya mental untuk ya berani saja tampil. Tapi bagaimanapun ini adalah konsep bagaimana kita berbagi. Kami yang ada di desa berbagi dengan orang-orang yang kota. Kami yang ada di desa berbagi dengan mereka yang ada di dunia pendidikan. Seperti di ITB ini mungkin ada banyak pesan yang sebetulnya bisa kita sampaikan atau ada banyak pesan yang sebetulnya ingin disampaikan kepada kami. Demikian kurang lebih. Terima kasih Pak. Sekarang saya buka untuk 3 pertanyaan dulu. Push. Baik 1, 2, 3. Depan sendiri. Kamera. Ya, menarik mengenai desa membangun. Kebetulan saya kenal dekat dengan Pak Yana Noviadi dan kami juga sudah ke sana. Jadi betapa seorang seperti Bapak Kepala Desa punya rencana jangka panjang sampai 2025 gitu ya. Beliau mengatakan bahwa saya nggak mau anak cucu tertinggal oleh orang kota karena inilah yang mereka bisa berikan. Kami orang-orang kota suka malu, termasuk desa saya di Tasik juga Pak, tapi agak kotaan tapi belum punya seperti ini. Jadi sebetulnya ICT itu konteksnya adalah human pendidikan, manusia proses baru teknologi. Dan Bapak dengan segala keterbatasan begitu besar cintanya kepada masyarakat desa sampai ngurusin TKI menggunakan teknologi. Kami sekarang kadang-kadang suka lupa teknologi dan kita tidak punya yang namanya asas manfaat. Sebetulnya kalau kita kembalikan TIK, ID, domain ini kepada asas manfaat, saya pikir tadi sudah disampaikan oleh FIFA, kita akan memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk negara. Terima kasih. Terima kasih. Penanya kedua, nanti mungkin Pak Heru bisa menanggapi juga. Ya, terima kasih Bapak. Nama saya Dewi dari U4. Bapak mau nanya tentang kan kalau misalnya website ini dari Desember 2011 ya, baru awalnya. Itu tuh mempunyai hambatan nggak sih Pak? Biasanya yang dialami sama mungkin dari desa Menung ya, sendiri. Terus di suatu websitenya Bapak sendiri apa sih posting pertamanya Bapak yang menjadi suatu trademark atau menjadi suatu yang memperkenalkan antara desa di suatu desa Bapak ke desa yang lain. Terus yang ketiga, tadi kan ada pelayanan 5 menit ya Pak. Ya ada pelayanan. Bagaimana sih Pak respon yang biasanya udah dikenalkan kalau misalnya ada pelayanan 5 menit itu? Apa yang biasanya menjadi respon masyarakat terhadap pelayanannya Bapak? Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab dulu Pak ya, atau Pak Atau bisa. Maaf ya sorry saya. Artinya saya untuk lebih mendekatkan. Modus. Ya artinya begini, apa yang disampaikan beliau bahwa Mandala Pak Jaja Ahmad. Oke. Memang Mandala Mekar adalah juga sebuah desa yang itu ada sebuah desa yang inspiratif bagi kami. Dengan desa yang sudah kita kunjungi jauh ini sama sebetulnya dengan kami, jauh masuk ke sana. Terus tapi kemudian juga menjadi sebuah desa yang lumayan luar biasa maju. Ini juga terkait dengan website. Pencatatan sejarah adalah bagaimana kita anak cucu kita nanti kesananya tahu bahwa apa sih yang dilakukan kakek buyut kita zaman dulu sih. Nah dari catatan sejarah itu mungkin bagi generasi penerus bagi desa-desa yang ada itu dari seperti itu. Tapi kemudian juga bagi pemerintah
nanti kalau ketika pemerintah membuka misalnya Melu, terus kemudian Karanaka, terus kemudian Mandala Mekar, kayaknya ini juga bantuan kami kepada pemerintah pusat untuk tidak susah-susah datang ke desa kami, sehingga mungkin sudah baca ini tahu kebutuhannya, tinggal dikirim saja gitu kan, seperti itu. Terus seperti itu. Terus kemudian pertanyaan Mbak tentang pertama adalah teteh. Oh iya, hambatan. Memang yang namanya sebuah proses memang tidak lepas dari sebuah hambatan. Memang ini adalah bagaimana sebetulnya merubah mindset atau pola pikir ya. Masyarakat bagaimana memahami dunia teknologi ini adalah sebagai sebuah teknologi yang bisa bermanfaat. Artinya manfaatnya lebih kepada banyak positifnya ketimbang negatifnya, itu seperti itu. Terus kemudian apalagi Mbak, maaf saya belum cukup cerdas. Oh iya, ya sebetulnya gini, jadi apa ya, kita sebetulnya di desa kami itu sebetulnya kita kalau di sebuah pemerintahan kita memberitakan, mengabarkan tentang apa yang menjadi ciri khas di desa kami. Seperti misalnya kita pertanian organik. Ini sudah dari kabupaten suratnya sudah bunyi desa organik begitu. Artinya kepada kepala desa dengan satu identitas yaitu desa organik. Dan ini akan mendorong desa-desa lain dengan spesialisasi apa itu. Karena dengan seperti itu kan nanti kita juga bisa mencontoh seperti Bali sebuah desa wisata yang bisa menyatukan dari antar kabupaten, kemudian sehingga kunjungan wisatanya menyatu, itu seperti itu. Jadi ketika misalnya berkunjung ke desa kami dengan potensi organiknya, terus kemudian ke Karanaka dengan potensi apanya, jadi yang kita kabarkan adalah bagaimana potensi kita itu seperti itu. Terus kemudian selanjutnya tentang pelayanan cepat ya. Kalau Pak Kodirinya jauh mungkin bisa lebih cepat. Jadi rekan saya. Mungkin untuk pelayanan yang benar memang belum kami serahkan, tapi yang sebagai barometer itu Mandala Mekar, karena Mandala Mekar itu lebih dahulu. Di kami sekarang khususnya untuk gerakan desa maupun Banyumas, sekarang baru dalam rangka mengentry data. Sehingga kita berharap ketika entry data sudah fix semua, kita baru, karena di sini juga kami belum ada logo pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, karena kita juga mengacu daripada form ataupun formulir yang dibuat, kita tidak bisa lepas daripada peraturan Mendagri. Jadi kita tetap mengacu ke situ. Jadi sementara saat ini memang kami belum melakukan pelayanan itu, tapi kami ke depan berharap bahwa ini bisa nantinya ketika ini sudah selesai bisa untuk melayani masyarakat dalam 5 menit. Saya kira itu Mbak. Dan kami nambah sedikit ke tadi yang disampaikan Pak Jaja bahwa betul bahwa website ini hanya sebagai alat, tapi bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di tingkatan masyarakat, ataupun kita juga bisa mengawal daripada kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat. Dan ini sudah bisa diambil manfaatnya khususnya bagi masyarakat tempat saya, seperti kemarin bahwa ketika kami ada kunjungan dari tim BNP 2 TKI khususnya, mereka mengunjungi ke mantan BNI yang punya usaha ke 2 lokasi, dia hanya akan menjadi kunjungan saja. Kami pun ngomong, Pak, hanya jangan kunjungan. Mereka punya usaha mau diapakan, setelah tahu mereka punya usaha, sehingga mereka sudah menjanjikan bahwa oke, permintaannya apa? Saya mau sapi 5 Pak, sama indukan gulame 4 kintal. Mereka sapi, karena awal-awalnya pun kami coba mendorong juga bahwa alat ini disapi sebagai untuk pelayanan publik, dalam arti untuk tata kelola yang baik. Kita juga bagaimana ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang punya perekonomian. Jadi kadang-kadang kita juga jalan-jalan melihat ada pedagang peyek, pedagang es krim, pedagang mebeler. Kita coba minimal ini bisa bermanfaat, tidak hanya sebatas kebutuhan pemerintah itu saja, tapi bisa betul-betul ada manfaatnya bagi masyarakat banyak. Jadi sedikit nambahin pelayanan cepat. Itu pertanyaan cewek. Artinya gini, pelayanan cepat itu tidak semata-mata ini hanya jargon ya. Ketika ketika kita sudah entry data, input data,
dengan nik kemudian jenis kelamin dan sebagainya, kita klik misalnya tadi nama Pak Kodirin sudah langsung muncul, sehingga kita nggak harus susah payah mengetik selama 10 menit nama, tanggal lahir, apa putak pekerjaan. Ya artinya kan ketika klik sudah langsung kan, terus kemudian ketika dicetak itu langsung cepat. Hanya persoalannya kita kan loadingnya lama. Wes. Loadingnya lama kan terkait dengan Akses. Nah, Abdi mana Abdi? ya kalau itu agak gede aja cepat itu loadingnya. Nggak pakai CBN sih. Benar-benar beli selesai. Belum ada CBN di sana. Demikian. Sebentar Pak, ada yang mau bertanya? Langsung CBN. Ini dari CBN langsung mau ngasih koneksi. Pertanyaan untuk Pak Heru, Pak Kodirin. Saya senang sekali Pak udah dapat satu masukan lagi dari gerakan desa membangun ini. Hanya saja gerakan ini kan dimulai dari perangkat desa, ya. Dan lihat, saya mengalami pengalaman sendiri itu pada saat mengajukan surat SKCK ke kecamatan itu kurang lebih 2 minggu. Nah, kalau kita lihat dari sisi Pandi, kan kita menggunakan domain .desa.id. Apakah kedepannya akan kita juga rencanakan untuk ke kecamatan, kelurahan, kabupaten, dan bagaimana peran dari perangkat desa ini bisa share ilmunya ke para tingkat PNS yang di kecamatan tersebut. Karena kalau kita lihat orang kotanya akan agak sedikit sungkan, malu kalau belajar dari orang desa mungkin. Tapi orang desa sendiri mungkin nggak akan terlalu dengan senang hati untuk berbagi ilmu gitu. Kira-kira apakah dengan gerakan desa membangun ini sudah ada wacana ke depannya untuk membangun? Ya, jadi gini Mas Thomas, pada intinya khususnya yang di Banyumas untuk gerakan desa membangun sudah berusaha mendorong bahwa ini bisa ada kolaborasi antara pemerintah desa dengan supra desa. Tapi bagaimanapun juga tetap di sisi lain kadang yang namanya supra desa akan melakukan masih tetap menganggap bahwa desa itu tidak bisa apa-apa. Padahal sampai tingkat kecamatan pun sumber dayanya tidak jauh beda dengan yang di desa. Jadi di sini tingkat kesulitannya hanya tingkat kesulitan yang jelas yang paling saya alami selama ini arogansi daripada supra desa terutama tingkat kecamatan. Dan sudah beberapa kali kami mencoba berhubungan dengan Kominfo Kabupaten Banyumas. Ya, betul. Ternyata mereka pun tetap hanya iya di depan, tapi tidak terus di belakang. Itu sudah beberapa kali kami mencoba. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menginginkan bahwa gerakan ini gerakan yang tidak saya mendaki gerakan yang tidak digerakkan oleh pemerintah yang supra desa. Tapi ini bisa melihat kebijakan. Nanti saya dengan rekan-rekan gerakan desa maunya akan jalan. Yang penting ada lampu merah dari pemerintah daerah. Lampu hijau. Selama ini kesulitannya itu Mas Thomas. Jadi kita sudah berusaha, tapi sisi lain pemerintah kecamatan pun dalam hal ini yang paling dekat dengan desa tetap masih punya rasa rotan. Jadi maka saya ngomong, kalau desa beri kewenangan untuk buat KTP sudah bisa dengan coro tadi, dengan database sudah ada foto saya. Kan prosesnya sama sebetulnya KTP yang di tingkat kecamatan. Jadi satu itu masalah kewenangan, masalah arogansi itu masih tetap dipegang teguh. Dan kalau tingkat kabupaten, saya tidak akan menutup kemungkinan bahwa bagaimana juga ketika sudah berat proyek, Kominfo juga akan keberatan ketika proyeknya dibuka oleh desa, kan seperti itu. Jangan itu Mas, terima kasih. Nambah sedikit. Gak apa-apa, lanjut nih. Sampai dapat koneksi. Pelayanan cepat itu akan mudah dilaksanakan ketika tadi ngomong penyelesaian persoalan di tingkatan supra desa. Supra desa ini persoalannya bukan persoalan Banyumas lagi, tapi ini persoalan bangsa. Deklarasi. Kami tidak perlu terus kemudian berduyun-duyun membawa warga kami untuk ini punya 2 menit saja selesai. Kayaknya nggak ditanggapi, tapi dengan gerakan ini nanti kita launching bersama-sama dengan beberapa desa yang sangat tertarik, kemudian
kita bersepakat untuk menawarkan program ini, saya yakin suatu saat di atasan akan mengabulkan. Saya mungkin menambahkan satu hal, tidak sebagai moderator, sebagai Bandi. Kalau desa.id kan memang kita rancang bersama-sama sebagai domain desa, jadi memang tidak untuk digunakan di tingkat kecamatan atau di kabupaten. Hanya saja sebetulnya saya melihat gerakan teman-teman ini kan terbatas saya. Artinya walaupun sangat bagus, yang bisa dijangkau mungkin dalam setahun hanya sekian ratus desa. Sementara desa di Indonesia ada 70.000 sebetulnya. Kami sih sebetulnya kalau dari Bandi berharap ada peran serta dari pemerintah. Artinya mungkin dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa bareng-bareng dibikin yang semacam ini nih Pak, ini semacam pilot project yang nantinya bisa dicontoh oleh pemerintah sebetulnya. Karena ya walaupun sangat hebat, tapi tentu saja keterbatasan dana dan keterbatasan SDM itu nggak bisa. Saya nggak bisa membebankan kita nggak bisa membebankan seluruh desa di Indonesia harus dikelola oleh gerakan desa membangun, kan kasihan juga gitu. Orangnya ya paling cuma sampai kurus. Seperti kira-kira yang kabar dari saya itu Pak. Tadi ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya karena juga lewat ini. Doorpress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmi dari Universitas Pancasila. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Desanya, Bapak Heru dan Koribin. Jadi kan setiap desa sebenarnya punya kebutuhan yang berbeda. Ada desa yang butuh IT-nya, tapi dia untuk segi potensi ada, gitu, hanya butuh jaringan dan sebagainya. Ada desa yang butuh dua-duanya, dan ada desa yang hanya butuh salah satu saja, gitu. Dan perbedaan kebutuhan ini berarti membuat tujuan akhir dari program GDM ini juga beda-beda gitu. Jadi saya tanyakan, goals akhir dari gerakan desa membangun ini terhadap satu desa itu apa gitu? Apakah hanya dana dasarnya paliat atau pengangguran berkurang atau pendidikannya meningkat atau apa gitu? Goals akhir yang membuat desa ini bisa dilepas gitu, karena kan nanti ada regenerasi gitu. Jadi kayak Bapak Kadesnya mungkin akan lengser atau apa masa jabatannya habis, maksudnya kayak gitu. Enggak, maksudnya masa jabatannya habis. Ya, goals akhirnya gitu, karena setiap desa kan punya kebutuhan yang berbeda gitu. Yang kedua terkait aplikasi tadi mitra kalau salah itu untuk setiap desa yang ingin pakai itu harus bernikah atau bagaimana gitu? Dan kalau beli berapa misalnya harganya? Berapaan? Dan, harganya berapaan gitu? Mau beli? Ya, saya berhubungan. Terima kasih Mbak. Kami jawab Bapak. Pertanyaan tadi kan adalah akhir daripada tujuan dalam satu desa memang berbeda-beda. Jadi pada intinya yang selama ini kita menjadi komitmen Bapak, akhir daripada gerakan desa membangun dalam satu desa, nantinya desa tersebut bisa menuju kepada kemandirian Mbak. Sehingga nanti kita tidak selalu tergantung pada pemerintah. Kita menggali potensi yang ada semaksimal mungkin untuk membangun desanya. Nah, bagaimana cara membangun desanya juga kembali pada desa tersebut. Bagaimana cara menggali potensi yang ada juga bagaimana desa itu cara menggalinya. Itu satu. Sedangkan kalau tadi sampaikan Bapak, ini hanya sebatas alat Mbak untuk mempromosikan potensi yang ada, sehingga nantinya kalau memang ada pihak-pihak yang tertarik baik dari pihak swasta atau pemerintah, tanpa kita menadahkan tangan, mereka datang sendiri. Itu seperti itu Mbak. Mandiri. Itu tujuan akhir daripada gerakan desa membangun. Sedangkan kaitannya dengan mitra desa berapa sih harganya? Saya ingin tanya rekan-rekan yang ada di sini ataupun partner yang ada di sini, kalau sebuah sistem yang paling mudah saja kira-kira berapa? Karena saya tidak tahu, jadi saya tanya dulu pada yang ada di sini. Survei. Kira-kira berapa satu sistem yang paling mudah untuk menghitung rugi laba saja? Kalau kita buatkan oleh orang lain, ada yang tahu nggak? Proyek ini. Nah, saya ingin tanya dulu, kira-kira berapa harga sebuah sistem kalau hanya untuk contoh sebuah toko untuk dibuatkan sistem hanya untuk menghitung rugi laba. Saya kira mungkin rekan-rekan bisa memahami dan bisa kurang lebih tahu lah ya. Tapi dalam gerakan desa membangun, sistem mitra desa ini tidak ditarik bayaran ataupun harus membayar sepeserpun. Dengan catatan kalau domainnya memang harus bayar karena domainnya bukan domainnya
gerakan desa membangun. Cuma yang punya itu Andi. Satu koneksi, satu domain. Kalau website dan mitra desa tidak bayar, Mbak. Dengan catatan bahwa ketika kita sudah belajar tentang website, bagaimana postingnya, bagaimana kita membuat berita, terus bagaimana kita mengentry data di mitra desa bisa, itu harus ditularkan pada yang lain, Mbak. Tidak boleh disimpan. Jadi syaratnya hanya itu. Terus website yang sudah kita punya itu harus diisi berita. Karena apa? Website ibaratkan rumah. Kalau rumah itu untuk menjadi baik kan harus diisi, ada kursi, ada lemari. Nah, sebenarnya seperti itu. Sehingga nanti tidak ada demitnya. Demitnya itu tidak di situ saja, Mbak. Ya. Jadi saya kira itu, Mbak, pertanyaan dan jawab. Jadi kurang lebihnya itu monggo desa jenengan mau bergabung silakan. Kurang kota loh itu. Dan cara baik nantinya bisa menjadi pilot proyek di Bandung. Ada satu desa yang sudah gabung, dua, yaitu desa Cibureal di Ayi, dan satunya lagi pada Mekar ya Mas Ayi ya. Itu dia sering juga datang ke wilayah Banyumas. Jadi mungkin dari CBN Mas Thomas bisa menjadi pilot proyeknya ditemani Mas Ayu untuk jaringan. Sudah susah jaringan ya Mas ya. Susah. Dadak susah. Semua nambah ya. Biasa nambah ya nambah aja. Ini memperkuat statement yang dinyatakan. Statement. Bahwa tujuan akhir dari sebuah gerakan desa membangun, ruhnya adalah bagaimana sebuah desa mampu memberikan atau membuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bergapan. Luar biasa. Saya yakin kabupaten mau itu. Baik, terima kasih. Ini ada Samres Independen. Sebelum saya tutup sesi ini, kita punya satu hadiah. Kita tolong kepada Pak Karania untuk memberikan satu pertanyaan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Siap-siap aja waktu. Apapun tentang desa atau tentang FIFA terserah. Apa kepanjangan FIFA? Ini deh nama desa yang Pak Heru ini berasal, yang mempelopori desa membangun. Belum. Betul ya. Mungkin karena desanya menurut Bapak yang memberi. Waduh. Galem. Jangan difoto. Biarin. Di tweet. Bu Heru. Baik, kalau untuk sesi ini karena waktunya juga sudah melampaui 24 jam, dan saya terima kasih untuk Pak Heru, Pak Batirin, kemudian Pak Karania yang sudah mau berbagi di sini. Kita akan beristirahat sejenak 15 menit untuk sebelum kita memasuki sesi terakhir pukul 15.30. Ada kopi di belakang. Dan kalau yang mau lihat pameran, ada pameran di perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pembicara juga ada kelas.